bagaimana para ulama Laskar Santri Diponegoro itu meneruskan perjuangan Diponegoro. Tentu saja dengan cara kaderisasi. Kaderisasi perjuangan dalam hal pendidikan. Inilah nanti kemudian akan muncul jaringan ulama yang ada di Haromain dengan munculnya komunitas Al-Jawiyun di Haromain. Jadi beberapa ulama yang dulu ikut bertempur dengan Diponegoro kemudian menyebar ke mancanegara wetan maupun mancanegara kulon maupun Pantura. Banyak sekali beberapa pesantren di Jawa pada khususnya ini yang terikat, yang memiliki sejarah perjuangan para ulama-ulama yang dulu membantu perjuangan Diponegoro. Sebut saja seorang ulama yang kita kenal, yang dikenal secara internasional, yang berjuang di Haromain adalah Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Kita mulai Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Syekh Mahfud At-Tirmidzi ini adalah seorang cucu dari Syekh Abdul Manan. Syekh Abdul Manan ini adalah seorang ulama yang berasal dari Termas, yang dulu keluarganya juga ikut berjuang saat Diponegoro. Jadi ketika selesai perang Diponegoro, Syekh Abdul Manan ini kemudian menyingkir ke daerah Termas Pacitan, membangun sebuah pesantren, kemudian mengirim putranya Syekh Abdullah ke Haromain dan diteruskan oleh cucunya Syekh Mahfud At-Tirmidzi, yang kemudian Syekh Mahfud At-Tirmidzi ini memiliki karya-karya yang luar biasa besarnya, dari mulai Hasyiah sampai Syarah dan lain-lainnya. Dan Syekh Mahfud At-Tirmidzi inilah guru utama dari Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian ada lagi ulama yang juga pernah di Haromain adalah Syekh Soleh Darat. Syekh Soleh Darat ini adalah seorang ulama yang orang tuanya adalah Syekh Umar, itu juga seorang pejuang pasukan dari Diponegoro, dari Demak, dari Semarang. Kemudian dia menyekolahkan atau mengirim putranya Mbah Soleh Darat ke Haromain juga dan kembali ke Semarang. Makamnya ada di Gorkota. Mbah Soleh Darat juga merupakan guru dari Mbah Hasyim Asy'ari. Selain Mbah Hasyim Asy'ari juga salah satu muridnya adalah Kiai Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah, dan banyak ulama-ulama lainnya yang memiliki sanad terhadap Mbah Soleh Darat ini. Selain itu juga ada seorang ulama yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, yang juga masa hidupnya banyak di Haromain, ulama besar yang muridnya menyebar ke Nusantara. Dia juga salah satu dari seorang murid Syekh Baing Yusuf dari Purwakarta, yang mana Syekh Baing Purwakarta juga merupakan salah satu dari ulama yang juga turut membantu Diponegoro. Sehingga kita kenal banyak juga di daerah Purwakarta hingga sampai Citangkolo, daerah Banjar, bahkan juga di daerah Banyumasan, daerah Cilacap, banyak sekali ulama-ulama yang terkait dengan Diponegoro. Syekh Nawawi ini juga merupakan salah satu ulama yang menjadi rujukan Syekh Mahfud At-Tirmidzi, yang juga sanadnya nyambung ke bawahnya ke Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian selain itu juga ada seorang ulama dari Demak yang kemudian hijrah
ke Jombang, yaitu Syekh Abdus Salam yang mendirikan tambak beras. Syekh Abdus Salam ini adalah salah satu terah keturunan dari Syekh Jabar, Syekh Abdul Jabar yang ada di Nglirip, Tuban, yang juga turut berjuang melawan Belanda waktu di Ponorogo, dan dia menyingkir ke daerah timur, tepatnya di Jombang, mendirikan sebuah pesantren namanya Pesantren Selawe sebelum nama tambak beras. Salah satu keturunannya adalah Mbah Wabas Buoh dan juga Mbah Hasyim Asy'ari. Tidak hanya Mbah Syekh Abdus Salam juga yang sambung ke Mbah Hasyim Asy'ari. Salah satu dari pasukan di Ponorogo yang dari Salatiga kemudian bergeser ke Gerobokan. Di sana ada makam yang bernama Syekh Wahid, Abdul Wahid, yang dikenal di sana dengan Mbah Gareng. Dia juga memiliki putra yang bernama Kiai Asy'ari yang juga menyingkir ke timur juga, tepatnya di Cukir, di Wek. Dia mendirikan pesantren di sana juga. Kemudian salah satu putranya dinikahkan oleh ulama-ulama daerah Sebulan, Madiun. Nah, Syekh Asy'ari ini juga diambil menantu oleh cucu dari Syekh Abdus Salam, kemudian punya putra yang bernama Mbah Hasyim Asy'ari. Ada juga para ulama-ulama pasukan di Ponorogo yang berada di Pantura. Sepanjang Pantura banyak sekali. Salah satunya adalah pendiri pesantren Sarang. Di sana ada nama Syekh Guyali dan Syekh Saleyo. Dia adalah para pendiri pesantren Sarang, yang mana kemudian pesantren Sarang ini menemukan banyak ulama-ulama di sepanjang Pantura hingga Gresik. Yang kemudian salah satu santrinya juga luar biasa sekali, ada yang nyantri kepada Mbah Hasyim Asy'ari, bahkan Mbah Hasyim Asy'ari juga nyantri di daerah sana, daerah Langitan. Ada yang bernama Kiai Soleh, itu juga guru dari Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, ada juga di daerah Giri Kusumo. Giri Kusumo yang kemudian ada seorang kiai bernama Kiai Hadi Giri Kusumo. Kakeknya juga salah satu pejuang dari Diponegoro. Dan banyak lagi beberapa pejuang-pejuang tersebut yang akhirnya semua mengkerucut kepada Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Inilah alasan kenapa resolusi jihad yang dikomandoi oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu luar biasa resonansinya hingga menusantara. Karena Mbah Hasyim Asy'ari ini dan ulama-ulama yang telah ada sebelumnya, para laskar di Ponorogo yang sudah mengirim ulama para kadernya atau keturunannya ke Haromen ini, kemudian bersinergi menyambung dengan ulama-ulama dari berbagai pulau, dari Sumatera, dari Sulawesi, Kalimantan, sampai Papua, itu kemudian menjadi sebuah kekuatan besar yang semuanya kemudian menyerahkan kepada Mbah Hasyim Asy'ari, sehingga siapapun ulama-ulama atau santri dari Nusantara ini paling tidak kemudian memperkuat sanadnya kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Inilah kenapa nanti di akhir sesi ini kita mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari ini menjadi titik utama pergerakan nasional yang telah dibangun oleh para leluhurnya. Sekali lagi bahwa pergerakan nasional bukan pada tahun 1908, tapi jauh sebelumnya. Perang di Ponorogo bisa kita katakan perang semesta. Tidak hanya perang Jawa. Karena perangnya panjang. Meskipun secara fisik perangnya itu hanya 5 tahun, tapi ternyata perangnya panjang hingga sampai perjuangan kemerdekaan.
Setelah perang fisik, kemudian perang strategi dengan kaderisasi ulama-ulama, mengirimkan ke Haromen, membuat jaringan ulama Nusantara. Itulah kekuatan yang terbesar sehingga kemudian Mbah Hasyim Asy'ari berhasil mengomandoi sebuah perang kemerdekaan, mengusir Belanda dengan resolusi jihad tersebut. Inilah yang dikatakan tadi itu Pak Hendrik, bahwa 100 tahun lagi nanti akan ada pertempuran habis-habisan rakyat Indonesia yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Karena tidak ingin ditipu kembali, dijebak lagi seperti halnya di Ponorogo. Seperti apa perjuangannya ketika resolusi jihad